Indonesia, negeri yang menyimpan sejuta misteri. Di balik keindahannya, tersimpan sebuah teka-teki yang masih menggantung dan meninggalkan jejak penuh tanda tanya. Kasus-kasus tentang pembunuhan sampai sekarang yang masih belum terpecahkan. Kami, tim Klanara, sudah merangkum 7 kasus yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Langsung saja kita masuk ke videonya. Yang pertama, kasus Setiabudi 13. Kasus ini adalah salah satu misteri pembunuhan paling mencekam di Indonesia. Bayangkan, kamu menemukan sebuah koper besar di depan rumah bernomor 13 pada tahun 1981 di Jakarta. Dan ketika dibuka, isinya akan membuat siapapun merinding. Di dalamnya terdapat tubuh seorang pria yang terbunuh secara mengenaskan. Tangannya diikat dan ada bekas kekerasan. Hingga kini, identitas korban dan juga siapa pembunuhnya tetap masih menjadi misteri. Tidak ada saksi, tidak ada petunjuk, dan teknologi forensik saat itu juga masih terbatas dan membuat kasus itu tak pernah terpecahkan. Kasus ini berhenti begitu saja, meninggalkan segudang pertanyaan yang tidak terjawab. Tapi misteri di dalamnya terus menghantui sebagai salah satu teka-teki kriminal paling kelam di Indonesia. Yang kedua, ada kasus Marsina. Kasus Marsina adalah sebuah tragedi yang memilukan dalam sejarah perjuangan buruh yang ada di Indonesia. Pada Mei tahun 93, Marsina, seorang buruh muda yang vokal memperjuangkan hak pekerja di PT Caping Putra Surya, ditemukan tewas mengenaskan di sebuah gubuk di Nganjuk setelah menghilang selama 3 hari. Dia diduga diculik dan disiksa karena mengucapkan aksi protes menuntut kenaikan upah. Penyelidikan kasus ini pun juga penuh dengan kejanggalan, termasuk dugaan keterlibatan pihak militer yang sengaja ditutupi. Hingga kini, pelaku dan motif dibalik pembunuhannya juga tak pernah terungkap. Hal itu menjadikan Marsina sebagai simbol keberanian buruh untuk melawan ketidakadilan serta pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga adalah kasus Munir. Kematian Munir Saitolik, yaitu seorang aktivis HAM, pada 7 September 2004 menjadi salah satu kasus pelanggaran HAM terbesar di Indonesia. Munir meninggal dalam penerbangan ke Belanda akibat keracunan arsenik yang diduga direncanakan secara sistematis. Polikarpus Budihari Prianto, pilot cadangan Garuda Indonesia, akhirnya dihukum atas keterlibatannya. Namun, banyak pihak yang percaya jika ia hanya pelaksana lapangan. Sementara, otak dibalik pembunuhan ini masih belum terungkap hingga sekarang. Kasus ini pun juga sempat memicu kemarahan publik dan menjadi simbol perlawanan melawan tirani. Sementara keadilan untuk Munir masih belum sepenuhnya tercapai hingga saat ini. Yang keempat, ada kematian Aksenia. Aksenia Sembayang merupakan mahasiswa Universitas Indonesia yang pada 26 Maret 2015 menjadi salah satu kasus misterius yang mengejutkan publik kita. Dia ditemukan tewas mengapung di Danau Kenanga, kampus UI, setelah dilaporkan hilang sehari sebelumnya. Meskipun awalnya diduga temuan surat yang berisi tulisan tentang perasaan pribadinya serta hasil analisis forensik tidak mendukung teori itu dan menambah keraguan. Penyebab kematian Aksenia juga tetap tak terungkap meskipun penyelidikan berlangsung lama, dan kasus ini terus menjadi misteri yang belum terpecahkan, juga meninggalkan banyak spekulasi mengenai apakah ia terbunuh atau meninggal karena kecelakaan. Kemudian yang kelima, ada kasus pembunuhan wartawan Fuad Muhammad Syarifuddin atau yang biasa dipanggil Udin. Pembunuhan Udin terjadi pada 16 Agustus 1996, yaitu ketika Udin menjadi wartawan harian Bernas di Yogyakarta. Udin ditemukan tewas setelah dipukul dengan benda tumpul di rumahnya. Sebelum dibunuh, Udin dilaporkan menerima ancaman terkait tulisannya yang mengungkapkan korupsi dan juga kekuasaan palsu. Meskipun penyelidikan sudah dilakukan, kasus ini tidak pernah berhasil terungkap, dan beberapa teori menyebutkan jika adanya kemungkinan keterlibatan pihak-pihak yang dirugikan oleh laporan Udin. Kematian Udin juga menjadi simbol perjuangan kebebasan pers di Indonesia, meski hingga kini kasusnya masih belum terpecahkan. Kemudian yang keenam, ada kasus misterius Sheila, seorang waria. Kasus ini menimpa seorang waria asal Surabaya
dan terjadi pada 29 Agustus 2016 ketika tubuhnya ditemukan tewas dengan tanda-tanda penyiksaan serta disetrum di sebuah kamar kos. Dan meski penyelidikan sudah dilakukan, tidak ada saksi yang memberikan informasi yang jelas dan juga penyebab kematiannya tetap misterius. Beberapa spekulasi kembali muncul, seperti adanya hubungan asmara atau keterlibatan dalam prostitusi. Namun, tidak ada bukti yang mengarah pada pelaku. Kasus ini juga menyoroti kekerasan terhadap kelompok transgender yang ada di Indonesia, yang memang seringkali terpinggirkan dan juga menjadi korban kekerasan yang kurang mendapat perhatian. Dan yang terakhir, siapa yang tidak tahu kasus kematian Mirna Solihin? Kasus ini dikenal dengan kasus kopi sianida yang terjadi pada 6 Januari 2016. Tepatnya setelah ia meminum kopi es di sebuah kafe di Jakarta dan langsung mengalami kejang-kejang hingga akhirnya meninggal. Hasil otopsi mengungkapkan jika ia terbunuh akibat keracunan sianida. Polisi pun menyelidiki dan menemukan bukti yang mengarah kepada teman Mirna, yaitu Jessica Kumala Wongso. Jessica diduga memasukkan sianida ke dalam minumannya. Dan meskipun Jessica membantah tuduhan itu, pengadilan tetap menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara atas tuduhan rencana pembunuhan. Kasus ini menggembarkan Indonesia dan juga menimbulkan berbagai spekulasi mengenai motif di balik pembunuhan tersebut. Apalagi ketika muncul berita jika Jessica Kumala Wongso ternyata tidak bersalah. Terima kasih sudah menonton kasus-kasus ini yang mungkin sudah lama dilupakan, tapi kebenarannya juga masih mengintai di balik bayang-bayang. Apakah kita benar-benar mengetahui apa yang terjadi? Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena mungkin saja kebenaran itu bisa lebih dekat dari yang kita kira. Sampai jumpa di video berikutnya, jika Anda berani.